Belajar dari kesalahan lah ya. Kalau saya pribadi ya udah agak kaget sih. Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu, dibilang sedih-sedih. Cuman ya terima kenyataan aja, karena saya juga nggak mau ngebela yang salah. Jadi kayak ya udah ngikutin aja. Proses hukum terkait artis berinisial N dan W masih berjalan di Mabes Polri, namun belum ada perkembangan signifikan yang diumumkan ke publik. Bentar, kalian dengar kata N dan W, ini hanya bertanya teman-teman. N itu apakah Nikita dan W itu Wulan Gurito teman-teman. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas kasus yang lagi rame banget, yaitu sosok Farel Prayoga. Nah, dia ini sendiri adalah dulu terkenal penyanyi cilik ya teman-teman, yang suaranya cukup bagus banget dan lagunya juga bagus, enak gitu ya buat didengarkan. Oh my god, tiba-tiba ayahnya ini tertangkap karena kasus judol gitu kan. Nah, kalian tahu kan itu apa? Nah ya, gak hanya Farel aja, ternyata di sini Nikita Mirzani dan Wulan Gurito itu ikut terlibat teman-teman. Masalah kasus kisruhnya tentang judul ini. BTW nanti mohon maaf banget kalau misalnya banyak yang disensor ya. Kalian harusnya tahu ketika kalimat itu disensor, kita lagi ngebahas JDL ya. Sebenarnya saya juga nggak bisa nyebutkan kalimat itu terus berulang ya, JDL aja. Takutnya kita kena pelanggaran. Oke. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Oh iya, teman-teman yang tanya, Bang, kok konten horornya belum dilanjutin? soalnya gini guys, konten horor itu ternyata skripnya itu sulit, dan saya harus mengulang-ulang, menganalisa lagi ya, membuat ceritanya itu biar masuk ke kalian gitu. Ya minggu depan harusnya udah bisa ya cerita horornya ya saya tampilin. Soalnya minggu-minggu ini lumayan sibuk juga dan ceritanya lumayan kurang dapet. Udahlah, udah gitu aja curhatnya. Jangan lupa klik tombol subscribe karena gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas, dan kalian juga bakal namanya dapet sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang gak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah ini ada 0,1 gram ya, jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga, let's go. Oke, beritanya tuh aku dapat dari sumber cumi-cumi ya teman-teman. Di sini tertulis Farel Prayoga buka suara usai ayahnya ditangkap atas kasus JDL. Farel Prayoga, Pria berinisial JS, yang diketahui tinggal di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi, ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa malam. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online yang belakangan semakin marak. Menurut informasi dari pihak kepolisian, JS ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal keluarga kecil itu mendadak dipenuhi dengan aparat kepolisian yang datang untuk melakukan penggeledahan. Barang bukti berupa perangkat elektronik dan sejumlah uang tunai yang diduga hasil dari kegiatan ilegal tersebut diamankan sebagai bagian dari penyelidikan. Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu, dibilang sedih-sedih. Cuman ya terima kenyataan aja, karena saya juga nggak mau ngebela yang salah. Jadi kayak ya udah ngikutin aja. Ini dia sosok Farel Prayoga. Kalian bisa lihat wajahnya tuh beda banget ya sama yang dulu. Oke, mari kita bahas ini dulu biar kalian paham ya nonton ini. Nah jadi Farel Prayoga itu udah potong rambut guys. Ini salah satu akun TikToknya ya. Ya ini foto dia yang lama. Ya emang beda banget ya dari model rambutnya. Kalau dulu kan rambutnya kayak gini guys, model sisirannya ya. Tapi sekarang karena udah potong rambut, jadi beda banget, lihat nih. Halo guys, ya ini penampakan rambutnya ya. Yes. Gimana. Wah, gimana. Yes. Nona ambon pica, nona ente lincah, pecah buah garas tanah. Udah gede beda banget ya wajahnya ya. Saya juga kayak ini Farel ya, serius. Farel Prayoga penyanyi itu sampai nggak nyerenin lagi cuma karena rambut doang.
sepengaruh itu ya rambut ya. Kalau kita lihat komentar netizen tercinta kita nih ya, balikin Farel yang dulu jadi mirip Kak Asman dari depan. Farel yang dulu ganteng banget ya. Ini nih Farel yang dulu nih. Ini Farel yang dulu. Soalnya apa ya, brandingan dia udah melekat gitu dengan rambut dia sedikit belah tengah gitu kan. Kenapa harus diubah gitu? Jadi saya juga agak kenal. Ini kayaknya fansnya aja kayak bingung, ini Farel. Ya saya aja bingung gitu ya. Menurut saya sih bagusan rambut yang ini ya ketimbang yang sekarang. Tapi ya nggak apa-apa, semua orang punya hak gitu ya merubah rambutnya. Oke, kita lanjut dengar wawancara Farel lagi ya. Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu, dibilang sedih-sedih. Cuman ya terima kenyataan aja, karena saya juga nggak mau ngebela yang salah gitu. Jadi kayak ya udah ngikutin aja. Kalau dari Farel sendiri sejauh ini ya anaknya mungkin karena basicnya memang mentalnya udah terlatih banget ya dari kecil dulu ya. Jadi ketika dia mendengar hal-hal seperti ini ya dia tershock juga sih. Anaknya ini dia ada di sini lagi makan, lagi ada sama saya lagi makan ya. Nggak terlalu shock gitu karena memang basicnya anaknya mentalnya udah terlatih lah gitu ya. Pak Hepri bisa berubah menjadi yang lebih baik. Ayah artis Kasus judi online kini menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia. Kejadian demi kejadian yang muncul, termasuk penangkapan ayah penyanyi cilik Farel Prayoga, memperlihatkan betapa kompleksnya masalah ini. Sebelum kasus tersebut mencuat, warganet sudah lebih dulu dihebohkan dengan polemik aktris ternama yang diduga terlibat dalam promosi judi online. Ada Hingga artis. kini, proses hukum terkait artis berinisial N dan W masih berjalan di Mabes Polri, namun belum ada perkembangan signifikan yang diumumkan ke publik. Bentar, kalian dengar kata N dan W, ini hanya bertanya teman-teman. N itu apakah Nikita dan W itu Wulan Guritno teman-teman. Ini hanya bertanya ya. Ketua Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan, mengambil langkah nyata untuk mendesak percepatan proses hukum dalam kasus ini. Kami tetap mendukung Barreskrim Mabes Polri dan meminta atensi khusus kepada Pak Kapolri juga untuk segera menuntaskan kasus-kasus judi online dan maupun promosi judi online yang melibatkan artis-artis Indonesia. Dan kami inginkan Barreskrim Mabes Polri untuk segera juga memanggil kembali artis inisial W dan N supaya menelusuri apakah mereka terlibat dalam kasus promosi judi online. Kalau memang pun mereka terlibat, ya semoga kasus ini bisa diselesaikan dan status mereka bisa dinaikkan sebagai tersangka. Pastinya kami sudah sampaikan artikel-artikel terdahulu yang melibatkan daripada yang pernah dipanggil juga artis tersebut, dan kami akan mencari juga informasi-informasi, dan kita minta kepada masyarakat Indonesia yang mengetahui informasi tersebut untuk memberikan informasi juga ke Barreskrim Mabes Polri. Sejumlah artis-artis yang lain, dan kita minta juga Barreskrim usut tuntas maupun selegram yang mempromosikan judi online. Yang harapan kita sebagai relawan Indonesia Bersatu supaya kasus-kasus yang melibatkan klaim jadi korban artis Indonesia dugaan dalam hal ini promosi judi online dituntaskan gitu. Jangan sampai nggak dituntaskan gitu. Kita minta kepastian hukum, apalagi ini kan sudah menjadi atensi daripada pemerintah dan Presiden Republik Indonesia. Maka yang kami harapkan, sangat berharap agar artis W dan N bisa dipanggil kembali dan didalami apakah mereka terlibat. Kalau mereka terlibat, kita minta Barreskrim juga untuk menaikkan statusnya untuk menjadi tersangka. Namun ada beberapa kasus yang melibatkan artis yang dalam hal ini dalam promosi judi online, dan kami minta supaya kasus ini harus diungkap tuntas biar publik bisa melihat bahwa ini adalah keseriusan daripada Mabes Polri dan kepada Bapak Kapolri untuk mengusut kasus tuntas yang melibatkan artis-artis Indonesia dalam promosi judi online. Judi online ini dan promosi judi online ini ya kami berharap kasus ini dituntaskan dan tidak jalan di tempat. Jangan sampai kasus ini dipetieskan, ada upaya-upaya atau oknum-oknum yang ingin melindungi artis-artis tersebut. Kita ingin terbuka semua, apalagi ini sudah menjadi atensi kasus judi online kan itu. Ini bentar, ini kan Nikita udah dalam sel nih. Terus
Mau dipanggil lagi Nikita Mirzani, waduh makin berat ya hukumannya. Oh my god. Menurut kalian gimana nih? Apakah mereka bakal tersandung hukum lagi tentang masalah promosi ini atau tidak? Karena sebelumnya kita udah tahu ya, Denny Cagur tuh sampai sekarang aman tuh. Yang jelas-jelas banget promosi, tapi ya aman-aman aja. Oke, kita lihat lagi, lanjut. Mulai dari merusak keharmonisan keluarga hingga mendorong perilaku kriminal akibat tekanan finansial yang dihadapi para pemainnya. Keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga menjalar ke kalangan artis dan figur publik. Banyak dari mereka menyatakan kekhawatirannya terhadap maraknya judi online yang seakan tak terbendung. Wulan Guritno, Prabowo nih. Judi online sudah sangat-sangat meresahkan karena makin banyak yang menjadi korbannya. Mereka menganggap judi bisa menjadi jalan keluar dari masalah keuangan yang mereka punya. Padahal itu ada lingkaran setan, yang ada mereka malah semakin terperosok jauh ke dalam masalah keuangan. Kenapa judi online bisa sangat berbahaya? Yang pertama menurut saya adalah karena ada potensi kecanduan yang sangat-sangat tinggi. Ini sama seperti kecanduan narkoba. Kenapa judi online bisa kecanduan? Karena mudah diakses, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mau diakses di mana saja, kapan saja bisa. Apalagi dengan sistem hadiah yang mirip dengan orang yang kecanduan narkoba gitu loh. Akan memiliki kerugian finansial yang jauh lebih besar. Tabungan habis, harta benda bisa dijual semua, bahkan bisa berhutang. Ya, berhutang ke rentenir misalnya, ke bank emok misalnya ya. Dan namanya juga judi online, transaksinya digital tanpa batas. Sekarang kita nggak sadar ternyata uangnya udah besar sekali yang kita habiskan. Yang ketiga, judi online berbahaya kenapa? Karena bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental, stres, kecemasan, depresi, rasa bersalah, malu. Bahkan ada beberapa kasus orang yang terlilit hutang gara-gara judi online harus mengakhiri hidupnya. Itu kan ya. Yang keempat, judi online bisa mengganggu hubungan atau relasi sosial dan juga keluarga. Oke, gitu aja ya teman-teman. Ini aja. Itu masalah tentang kisruhnya tentang JDL ya. Oke, kita lihat deh komentar dari netizen tercinta kita nih. Anak Ki berjuang, bapak Ki bertingkah. Kasihan ya Farel ya. Apalagi terus nama dia sekarang jadinya akhirnya mau nggak mau jelek karena kan orang tuanya ya. JDL online pemainnya ditangkap, tapi bandar dibiarkan. Tak beda dengan bandar narkoboy. Penggunanya ditangkap, tapi pengedar bandarnya aman. Sadarilah rakyat kecil, nggak usah berbuat neko-neko. Kita rakyat kecil hanya jadi tumbal saja. Ya biar nggak jadi tumbal, jangan coba-coba deh mainin lah ya. Karena mau kayak gimana pun ini bandarnya ini susah juga. Kalau mau ngomongin tentang bandarnya ditangkap dong, bandarnya ditangkap, susah. Duit mereka itu kayak unlimited gitu, licin jadi ya. Banyak yang melindunginya mereka gitu kan. Licin, kalau ada duit ya aman gitu. Apalagi perusahaan ini bukan 1-2 orang yang megang, tapi banyak. Belajar dari kesalahan lah ya. Kalau saya pribadi ya udah gak kaget sih. Alih-alih syok mengetahui ayahnya Joko Suyoto ditangkap oleh polisi karena judi online, artis cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, Farel Prayoga mengaku tidak kaget, sebab ia sudah mengetahui kebiasaan ayahnya itu dan sudah lama diincar oleh polisi. Ia berharap bisa menjadi efek jerah dan ayahnya bisa belajar dari kejadian ini. Ketika dimintai keterangan oleh wartawan tentang kabar salah satu sumber dana judi online berasal darinya, Farel membantah karena ia tidak akan mau memberi ayahnya uang jika digunakan untuk berjudi. Dia dari tanggapannya, responnya si Farel ya teman-teman. Emang udah diincar ternyata ayahnya ini. Ya karena kecanduan itulah. Jadi Farel juga udah pasrah ya. Mungkin Farel pasti udah ngelarang lah. Hal ini udah ngelarang. Cuman namanya kecanduan tuh ya. Jadi Farel rela biar ditangkap aja. Siapa tahu taubat ya. Terus masalahnya ini Nikita Mirzani sama Wulan Guritno. Waduh, apakah mereka bakal ditangkap atau tidak nih guys ya? Karena kan mereka juga yang mempromosikan. Kalau nggak salah ada deh videonya. Wulan Guritno, saya sebentar. Riwayat karir seorang artis. Ini dia guys ya. Guritno kalau mau main game slot di rumah,
Nah, Wulan Guritno tuduh bermasalah. Wulan Guritno mau memperkenalkan ada game online yang sudah terakreditasi. Orang itu kan ada yang namanya domino Kici, itu permainan. Silakan. Apa nih? Permainan kartu, bukan judi. Silakan aja coba dicek itu. Kalau teman-teman ada waktu terus iseng-iseng. Apaan nih? Ya ini alasannya game ya, tapi gamenya ada uangnya nih. Sebenarnya itu kasus-kasus sudah lama sih. Ini kita Mirjani juga udah diperiksa, itu udah cukup lama banget teman-teman. Ini kasus lama yang coba diangkat lagi. Ini kalau nggak salah diperiksa, ini konten pada tanggal 14 bulan 9 2023 ya. Ditampilkan nih tanggalnya nih. Ya menurut saya sih no comment, kalian aja yang jawab. Saya undur diri dulu. Ini dia berita yang lagi hype banget buat dibahas. Jangan lupa klik like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.